Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia. Melalui teknologi, manusia dapat melakukan perjumpaan secara virtual antar individu atau juga kelompok. Teknologi juga membantu manusia dalam bidang ekonomi, serta membantu manusia dalam bidang keagamaan. Teknologi dilengkapi artificial intelligence atau AI, di mana AI ini dirancang agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dapat manusia lakukan. AI memiliki beragam bentuk. Contoh yang diambil dalam pembahasan ini ialah smartphone. Aplikasi dalam smartphone banyak membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya ialah Google, sosial media, dan juga GPS. Ada 7 negara pengguna smartphone paling banyak di dunia, dan Indonesia berada pada urutan ke-7. Menurut survei tahun 2018, rata-rata individu menggunakan smartphone dalam waktu 8 jam per hari. Itulah sebabnya ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Meskipun smartphone diperlengkapi AI sebagai rasionalitas dan intelektual seperti manusia sehingga dapat bekerja seperti manusia, namun smartphone dan AI tetaplah mesin yang tidak bisa menyerupai manusia dengan seutuhnya, karena manusia diciptakan Allah sebagai imago Dei. Manusia diperlengkapi Allah intelektual dan rasionalitas untuk membantu manusia mengembangkan dirinya. Ini juga tertulis pada kitab Kejadian. Bahkan smartphone sendiri ialah buah dari rasionalitas manusia yang diberikan oleh Allah. Selain rasionalitas dan intelektual, manusia juga diperlengkapi Allah berupa emosional dan sosial, dan di dalamnya itu terdapat moral dan etika sebagai sarana berinteraksi. Martin Luther mengatakan bahwa citra Allah sebagai substansi dari moralitas manusia. Dengan kata lain, moralitas itu adalah identitas dari manusia. Oleh sebab itu, meskipun smartphone memiliki rasional dan intelektual selayaknya manusia, namun smartphone tetaplah mesin yang tidak memiliki moral sebagai identitas dari manusia. Susan George mengatakan bahwa meskipun begitu, ada hubungan antara teologi dan teknologi, di mana teknologi membantu manusia mengembangkan dirinya, termasuk menyebarkan ajaran agama yang dianutnya. Sementara teologi berfungsi memantau penggunaan teknologi agar berjalan dengan baik, serta memberi pandangan reflektif kepada masyarakat atas pengaruh negatif yang tidak disadarinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini banyak individu hanya dapat bertahan kurang lebih selama 2 jam tanpa smartphone dan terkesan menuhankan smartphone karena tidak bisa hidup tanpanya. Oleh sebab itu, teologi hadir untuk memberi peringatan agar orang tersebut segera berhenti dari perilakunya yang berlebihan. Peringatan ini sendiri dapat dilihat dari peringatan berupa peringatan langsung dan peringatan secara tidak langsung. Peringatan ini sendiri dapat dilakukan dengan cara memberi peringatan melalui khotbah-khotbah yang dilakukan oleh agama-agama tersebut. Stone and Duck mengatakan ada 2 jenis teolog, yaitu primer dan sekunder, atau dengan kata lain setiap orang adalah teolog sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan identitasnya sebagai imago Dei untuk berpikir kritis membatasi dirinya terhadap teknologi-teknologi yang telah berkembang saat ini, termasuk smartphone. Baiklah teman-teman, dari pemaparan video sebelumnya kita dapat melihat bahwasanya kita sebagai umat beragama tidak perlu takut atau tidak perlu menutup diri kita dengan perkembangan teknologi yang ada, terkhususnya smartphone. Karena kita sebagai manusia, sebagai imago Dei yang memiliki moral dan etika harus menciptakan teknologi, harus menggunakan teknologi itu sebagai teknologi yang ramah, di mana teknologi yang ramah ini adalah teknologi yang menyalurkan kebajikan bagi sesama melalui landasan teologis yang kita punya.
Seperti yang kita ketahui, teknologi juga banyak membantu manusia, terkhususnya juga membantu manusia dalam melakukan peribadahan. Pada saat ini, pada era COVID-19 ini sendiri, teknologi membantu manusia dalam melakukan ibadah virtual melalui aplikasi Zoom dan Meet. Juga pada jauh sebelumnya, teknologi smartphone ini sendiri telah memunculkan satu aplikasi, yaitu aplikasi kitab suci untuk membantu manusia beribadah mandiri di kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai Imago Dei kembali lagi ditegaskan untuk menggunakan teknologi, untuk menciptakan teknologi yang ramah dalam kehidupan kita, bukan menutup diri kita kepada perkembangan teknologi itu sendiri.